Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi di hari ini kita akan mereview lagi teman-teman ya, salah satu LED TV yang sudah dapat kita unboxing kemarin ya, dengan seri XR55X90L. Di video kemarin kita sudah unboxing dan sedikit mereview, dan sekarang kita tentunya akan memberikan updatean lagi mengenai fitur-fitur unggulan yang menjadi TV ini. Tentunya untuk video review kita akan menjelaskan lengkap ya, mulai dari segi fitur, kualitas gambar, dan apa saja yang menjadi fitur terbaru dari TV ini. Dari segi tampilan juga kita akan jelaskan. Oke, sebelum kita dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini, sebelum kita masuk dari segi fitur, perlu saya jelaskan ini merupakan seri TV keluaran terbaru dari Sony di tahun 2023 teman-teman ya, dengan seri X90L. Sebelumnya juga kita sudah pernah mereview di seri 65-nya, dan kebetulan sekarang seri 55-nya baru masuk ya. Dan kemarin kita sudah sempat unboxing, sekarang kita akan jelaskan mengenai apa saja sih yang menjadi daya tambah di seri terbaru dari Sony ini. Nah, sekedar info, ini merupakan seri XR55X90L berukuran 55 inch dari Sony. Nah, ini merupakan menurut saya sih tampilan paling sempurna ya dari Sony di seri 90-nya dibandingkan seri sebelumnya di seri K ya. Apa saja sih yang menjadi upgradean dari TV ini? Yang pertama di sini kita bisa lihat tentu dari segi tampilan TV teman-teman ya. Di seri sebelumnya dia tampilannya itu agak cembung ya, tidak kotak seperti ini. Jadi di seri sebelumnya menurut saya sih agak kurang elegan dibandingkan seri L yang sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk seri yang terbaru dia sudah menggunakan narrow bezel teman-teman ya. Jadi udah full banget, tidak ada istilahnya batasan lagi di pinggiran TV-nya. Dengan frame ataupun bingkai kotak seperti ini di sepanjang TV-nya. Di tampilan TV-nya terlihat sangat mewah ya, dengan lapisan stainless di pinggiran TV-nya. Bukan stainless, istilahnya apa namanya, berwarna silver seperti ini ya. Kita bisa lihat baik dari sisi atasnya, sisi kiri, dan sisi kanan sampai bawahnya ya dilapisin dengan bingkai seperti ini. Jadi menambah kesan mewah pada TV-nya teman-teman ya. Dari segi ketebalan pun di seri X90L ini dia tampilan belakangnya agak lebih tipis ya dibandingkan seri sebelumnya, dan tampilan kotak seperti ini di bagian belakangnya. Mohon maaf saya nggak bisa spill full karena TV ini di bracket teman-teman ya, atau digantung di displaynya di tembok. Kalau bisa lihat di sini. Mounting bracket pun juga udah isi sangat komplit, dan ada speaker di bagian sampingnya teman-teman ya. Perlu saya ingatkan juga di seri X90L ini yang menjadi keunggulannya tentu dari segi suara juga. Karena dia sudah menggunakan akustik multi audio surround ya. Jadi untuk speakernya ada di dalam layar, dan di bagian kiri dan kanannya di frame by frame-nya. Jadi suaranya itu sudah surround. Ketika ada objek berjalan dia seolah-olah akan ngikut teman-teman ya. Jadi itu yang merupakan keunggulan dari TV Sony ya. Tidak sekedar gambar, tapi dari segi suara pun mampu memberikan suara dengan efek-efek maksimal ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat layar TV ini sudah menggunakan refresh rate layar mencapai 120 Hz teman-teman ya. Tentunya untuk kalian pecinta gamer ini sangat penting untuk pergerakan gambar. Mungkin kalian ingin bermain PS ataupun Xbox untuk teman-teman ya, sangat mendukung ya untuk game-game memiliki FPS tinggi. Oke, itu dia untuk dari segi panel layarnya sendiri. Di seri XR tentunya seri XR55X90L ini sudah istilahnya LED full array ya, istilahnya lampu LED-nya menyeluruh di layar, sehingga dia mampu memberikan kontras dan brightness lebih tinggi ya dibandingkan seri yang masih menggunakan direct LED standar. Itu dia untuk full array teman-teman ya. Di sini untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat dari seri X90L ini tersedia dari ukuran paling besar, yaitu dari 85 inch, 75 inch, 65 inch, dan 55 inch. Dan tentunya nanti saya akan isi juga untuk dimensi dari TV-nya teman-teman ya, dari kiri ke kanan, dan tinggi, lebar, dan kedalaman dari TV-nya. Oke. Di sini untuk fitur-fitur dia prosesornya sendiri tentu sudah menggunakan XR Full Array LED teman-teman ya. Dan untuk updatean dari seri terbaru ini dia sudah menggunakan Smooth Action Distinct Clarity. Dari segi XR Triluminous Color Pro, XR Clear Image ya, ini yang paling bagus ya. Di gambarnya sangat pure dan bersih ya tentunya.
Dan di sini juga kita bisa lihat dia sudah menggunakan XR Motion Clarity, jadi pergerakan TV-nya jauh lebih smooth, gambarnya pun juga sangat oke. Dari segi speaker, di sini dia sudah menggunakan immersive sound from picture reality ya. Jadi dia dari akustik multi audio, 3D surround upscaling ya. Ini di hardware TV-nya bukan softwarenya. Di sini juga untuk lisensi dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos, jadi suara yang dihasilkan lebih real ya atau nyata seperti aslinya. Dari OS dia sudah menggunakan Google TV, dan yang menjadi keunggulan dari TV seri X90L ini dibandingkan seri sebelumnya, dia terdapat game menu teman-teman ya. Jadi kalian bisa men-setting secara otomatis ketika kalian hubungkan dengan game konsol, khususnya di PS5 ataupun di bawahnya ya. Jadi ini sangat membantu untuk para gamer, baik untuk menyeting grafik dan lain-lain, bisa kalian menggunakan game menu ini. Untuk perintah suara, TV ini juga sudah menggunakan hands-free voice teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote di TV ini. Jadi ini sangat oke ya untuk di seri X90L ini. Oke, itu dia untuk fitur-fitur update yang saya jelaskan tadi. Dan di seri ini juga, ini dia ya, dari bagian bawahnya dia terdapat dua tombol, baik untuk on off di mic hands-free voice-nya dan untuk tombol on off TV secara manual ya. Dari segi portnya di sini kita bisa lihat kelengkapannya sendiri. Untuk bagian portnya juga sangat lengkap ya tentunya. Kita coba nyalakan lampunya. Di sini kita bisa lihat ada dua slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.0. Ada optical, ada headphone jack ini ya. Ada RCA juga, dan ada 4 slot HDMI, diantaranya di HDMI 3 dan 4 ini sudah support dengan HDMI 2.1 teman-temannya. Nah ini kembali lagi, ini sangat support untuk kalian pecinta game ya, sangat support tentunya untuk TV ini. Di sini juga ada untuk LAN, atau Ethernet ya, atau koneksi internet menggunakan kabel, serta ada colokan kabel antena. TV ini juga sudah support siaran digital, jadi kalian tidak perlu membelikan set-top box-nya lagi ya. Cukup kalian colokan antena saja sudah mendapatkan siaran TV lokal tentunya ya. Oke, itu dia sih untuk dari bagian belakangnya, dan input sudah saya jelaskan tadi. Dan sekarang kita lanjut untuk tampilan menunya dan bagian settingan-settingan yang menjadi updatean terbaru dari TV ini. Saya jelaskan dari updatean remote juga ya. Di remote di seri X90L ini ada beberapa yang diubah ya. Dari segi tampilan tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya, tapi dari segi tombol dia lebih banyak ya dibandingkan seri sebelumnya. Kita bisa lihat nih dia tampilan remote terbarunya. Yang pertama itu dia ada tombol setting, ada tombol gini ya, power, ada TV, ada tombol menu juga ya, itu tombol gulirnya. Yang kita bisa lihat ini dia tampilannya, itu dia tombol settingan yang lambang obeng itu ya. Ada input juga, ada menu, dan ada kursor naik turun, serta ini standar ada Google Voice. Dan ada yang terbaru itu dari tampilan ininya ya, aplikasinya yang ada di remote ini. Kita bisa lihat ada Bravia Core, ada Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Music, dan Crunchyroll ya. Crunchyroll itu aplikasi baru juga. Nah, kita bisa lihat ini dia tampilannya dengan 6 fitur aplikasi yang ada di remote-nya. Jadi lumayan banyak ya untuk aplikasi yang ditanamkan di remote-nya, kurang lebih ada tambahan 2 dibandingkan seri sebelumnya. Dari segi pegangan juga gampang ya, remote-nya juga tidak terlalu besar dan nyaman di tangan. Sekarang kita langsung ke tampilan Google TV-nya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat, nah ini dia tampilan Google TV-nya hampir sama ya dengan seri sebelumnya, tidak terlalu banyak perubahan. Dari segi aplikasi juga lumayan banyak. Di sini kita bisa lihat ya, ada TV, ada Netflix, Prime Video, ada YouTube, video.com, Bravia Core juga udah ada ya. Ini istilahnya aplikasi unggulan dari Sony ya. Hanya di Sony aja yang memiliki Bravia Core. Di sini juga untuk lengkap aplikasinya bisa kalian lihat, dan tentunya di sini ada beranda aplikasi, dan kalian bisa menambahkan aplikasi sesuai kemauan kalian, baik game, entertain, dan masih banyak ya. Kalian menggunakan sistem Android, untuk aplikasinya pun juga sangat mudah. Tapi OS ini sudah Google ya, jadi tampilan user experience-nya lebih gampang dibandingkan seri-seri TV Android ya. Nah, kita bisa lihat tuh Crunchyroll ya, ada film-film kartun mungkin kita bisa lihat di sana ya. HBO juga udah ada, jadi komplit banget tampilannya, kurang lebih seperti ini. Untuk settingan nih dia kelengkapannya, ada pengaturan, pemberitahuan Bravia, ada mode color picture, kurang lebih ada 5 settingan ya. Ada mode gamenya juga, grafis juga ada, bisa kalian sesuaikan. Nah,
itu dia ya tampilan warna dari TV-nya. Di sini juga ada tampilan untuk gininya, ada settingan untuk dashboard eco ya. Jadi di sini kita bisa lihat tampilan mode standar yang ditambahkan khusus di seri L ya, seri terbaru. Sedangkan seri K sebelumnya tidak ada untuk dashboard eco ya. Nah, itu dia fitur tambahannya lagi. Oke, ada tambahan settingan di sini. Kita bisa lihat untuk mode inputnya. Pertama itu ada AirPlay, ada drive USB, ada eco mode lagi, ada demo aplikasi, dan kalian bisa nambah lagi mulai dari settingan HDMI dan masih banyak lagi tentunya ya. Kita bisa tambah semua di sini. Oke, sudah aplikasi juga ada di bagian inputnya untuk mempermudah kalian lah istilahnya ya di tampilan aplikasinya. Oke, itu dia untuk settingannya. Kita bisa lihat sekarang masuk ke settingan umumnya. Di sini kita bisa lihat ada saluran input, tampilan suara, akun login, privasi, aplikasi, sistem, dan kita bisa cek juga untuk mode penyimpanannya. Ini yang menjadi keunggulan teman-teman ya. Jadi seri L ini mendapatkan storage penyimpanan internal yang lebih banyak dibandingkan seri sebelumnya, dan sudah menggunakan 20 GB untuk storage internal dari TV ini. Itu dia ya keunggulan dari seri terbaru ini. Jadi banyak banget upgradean dari seri TV X90L ini teman-teman ya. Di saluran input kita bisa cek juga di input eksternalnya, dia karena sudah support VRR. Untuk variabel refresh rate nya dia ada di HDMI 3 dan HDMI 4 nya. Kalian bisa aktifkan itu untuk mode game ya. Jadi ketika kalian menambahkan PS5, ini sangat worth it banget digunakan untuk mengurangi mungkin patah-patah pada saat bermain game. Oke, itu dia untuk format VRR nya. Kita bisa lihat itu dia tampilannya. Kita back lagi, dan sekarang kita langsung saja teman-teman ya untuk tes kualitas gambar dari TV Sony dengan seri XR55X90L ini. Oke, kita langsung lanjut ya. Oke, jadi ini dia untuk kualitas gambar ya. Kita masuk ke tahap pengetesan gambar. Dan tentunya kalian bisa nilai sendiri ya untuk kualitas gambar di seri TV Sony XR55X90L ini seperti apa. Ini di sini kita menggunakan demo langsung dari YouTube teman-teman ya, agar lebih fair. Istilahnya kalau kita menggunakan demo dari Sony, mungkin kalian berpikiran demo Sony tentunya pasti bagus. Sekarang kita langsung menggunakan demo 4K dari YouTube langsung ya. Di sini kalian bisa lihat untuk kontras warnanya seperti apa dan brightness-nya secara apa. Kalian bisa nilai sendiri ya. Coba lihat dari samping. Kita kembali ke bagian tengah. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih tahap pengetesan gambar dari TV Sony dengan seri 90L terbaru ini. Tentunya kalian bisa menilai sendiri ya sebagus apa untuk kualitas warnanya, dan tentunya kalian jika tidak terlalu puas dengan kualitas warna yang saya tunjukkan di video, kalian bisa langsung ke toko teman-temannya dan bisa langsung bertemu dengan saya atau mungkin teman-teman saya di toko ya. Dan untuk tokonya ada di Bali ya, dengan nama toko Grand Bumi Mas Bali, yang beralamatkan di Jalan Gatsu Barat, Denpasar nomor 789. Oke, dan sekarang saya akan spill harga dari TV ini. Untuk harga TV Sony di seri XR55X90L ini harganya di kisaran 15.200.000-an teman-teman ya. Saya ulang lagi, di kisaran harga 15.200.000-an. Nah, lumayan mahal, tapi untuk Sony menurut saya sih fiturnya sangat lengkap ya, dan istilahnya untuk harga segini sangat worth it ya, karena dia mampu memberikan istilahnya fitur-fitur yang sangat lengkap bagi kalian pecinta film, untuk game, tentunya masih banyak lagi, dari kualitas suara pun juga sangat oke. Oke, jadi segitu aja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV dari Sony teman-teman ya. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya tentunya,
dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.